السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita masih dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberikan anugerah kesempatan, dan kita masih dijadikan orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang meyakini tentang zat Allah, meyakini tentang sifat-sifat Allah. Kita masih dikatakan orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat iman, nikmat iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang paling besar dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Maka kita meyakini bagi Allah itu ada sifat-sifat yang wajib, ya, ada sifat yang mustahil, ada sifat yang jaiz ataupun sifat yang boleh bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat wajibnya apa? Sifat wajib adalah sifat yang tidak mungkin tidak ada bagi Allah. Itu sifat wajib, ya. Sifat wajib itu adalah sifat yang tidak mungkin tidak ada bagi Allah. Seperti hayyun, maha hidup. Maha hidup itu sifat wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin enggak ada bagi Allah, pasti ada bagi Allah. Itu sifat wajib. Sifat mustahil itu adalah enggak mungkin ada bagi Allah, enggak mungkin ada bagi Allah. Seperti lawannya hidup, mati, enggak mungkin ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sifat mustahil ini, kalau ada yang bertanya tentang kudrat Allah terhadap sifat mustahil, walaupun orang ini berdosa tapi tidak dikafirkan. Contohnya begini, sifat wajib bagi Allah itu hidup, sifat mustahil itu adalah mati. Lalu ada orang bertanya kepada kita, kira-kira Allah itu mampu enggak mematikan dirinya sendiri? Mampu enggak mematikan dirinya sendiri? Ini kita bertanya tentang sifat mustahil. Jadi kata para ulama ahlu akidah kita, kalau ada orang bertanya seperti ini, dia tidak dikafirkan, tapi dia ini melakukan dosa besar. Karena sifat mustahil itu tidak akan berlaku, tidak akan mungkin berlaku bagi Allah, yaitu ghairul mumkin, ya, ghairu mumkin, tidak mungkin. Dan seterusnya. Allah itu mendengar. Kira-kira Allah mampu enggak menjadikan dirinya tidak mendengar? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bahaya memang, tapi tidak kita katakan orang yang bertanya seperti ini kafir. Tidak kita kafirkan. Kemudian ada sifat yang mubah, yang jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pembagian tiga sifat ini bagi Allah itu kata para ulama berdasarkan hukum akli, ya. Hukum akli itu memang menuntut bahwasanya sifat bagi Allah itu ada tiga. Dia ada namanya hukum akli, ada namanya hukum taklifi, ada namanya hukum wad'i. Hukum wad'i. Jadi secara hukum akal Allah tu punya tiga sifat. Ada sifat wajib,
ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal seperti ini dijelaskan dalam kitab-kitab akidah seperti kitab Al-Ibanah ya, fi Ushulid Diyanah, itu kitabnya daripada Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian kitab termasuk kitab Syarah Hasyiyah Sanusi, ini kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah menjelaskan hal-hal yang seperti ini. Kemudian hukum akal ini ada 3, kita katakan Allah tu punya sifat mustahil, sifat wajib, dan sifat jaiz. Maka ini kita yakini bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian maka di dalam kita bertauhid, di dalam kita meyakini Allah, perlu memang kita perdalam ilmu akidah ini. Seharusnya ilmu yang pertama sekali dipelajari seharusnya. Apalagi di zaman kita sekarang ini sudah banyak kelompok-kelompok yang berusaha untuk mendangkalkan akidah generasi-generasi Islam. Dan usaha ini bukan hanya dibuat oleh orang-orang kafir ya, tapi orang-orang Islam yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyimpang daripada ajaran yang salafus soleh yang benar itu. Mereka ni, ajaran mereka ni secara tidak langsung akan mendangkalkan akidah generasi ataupun anak-anak Islam, orang-orang Islam. Seperti orang-orang Islam sekarang ada kelompok liberal ya, ada kelompok sekuler, ada kelompok satu lagi plural namanya ya. Kalau liberal ini kan kelompok yang lebih mendahulukan pemikiran daripada nas. Jadi kalau ada Quran dan hadis enggak sesuai dengan pikiran mereka, mereka buang. Ini orang-orang liberal, banyak sekali itu di Indonesia ini. Kemudian orang-orang yang plural tadi itu, mereka menganggap semua agama ini sama benarnya. Ini pun sesat juga ini. Mereka menganggap semua agama sama benarnya, sehingga mereka masuk gereja, mereka masuk kuil, masuk ini. Ini pun berbahaya juga. Yang sekuler tadi itu adalah kelompok-kelompok yang membedakan urusan agama dengan urusan dunia. Ini urusan pekerjaan dunia lain, agama itu lain. Sedangkan dalam Islam ni, apapun pekerjaan kita tu harus dituntun pakai agama ya. Harus dijaga itu dengan Al-Quran dan sunnah baginda Nabi SAW. Makanya kalau kita ada kesempatan, baik, alangkah baiknya kita buat pengajian-pengajian tentang pembahasan akidah ya. Pembahasan akidah, karena ini sangat penting, sangat penting. Kemudian kita tidak lupa senantiasa berselawat kepada baginda Nabi SAW yang telah mengajak manusia ini untuk semua beriman kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata, sehingga semua jasa-jasa beliau ataupun hasil daripada ibadah kita ini akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu hadis, man sanna sunnatan fil Islam, barang siapa yang menunjukkan satu sunnah ataupun sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, dia dapat pahala dan pahala orang yang mengamalkannya. Jadi kalau kita ajak orang kepada kebaikan, kita akan dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Pahala mengajak satu, pahala orang yang mengamalkannya satu. Jadi kita bayangkan itu pahalanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan bertemu dengan beliau nanti di yaumul qiyamah. Malam ini kita akan teruskan pembahasan tentang dorongan ataupun galakan memperbanyak amal kebaikan. Ada 6 hadis malam ini. Kita usahakan kita habiskan karena ini sudah agak lama ini bab ni. Nanti biar kita masuk kepada bab yang berikutnya. Hadis yang ke-20 dalam bab ini atau dalam kitab kita, hadis yang ke-136. Daripada Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, arada Banu Salimah. Arada Banu Salimah. Jadi pembacaan makanya dalam belajar hadis, kita tidak hanya cukup dengan membaca hadisnya, mengetahui terjemahan, bikin hukum, enggak bisa. Di situ kita harus belajar ilmu al-Arabiyah. Ilmu al-Arabiyah itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab lain, ilmu Arab itu lain. Ilmu Arab itu ada 12 cabang yang harus kita kuasai. Ilmu al-Arabiyah ada 12 cabang yang harus kita kuasai. Jadi hadis ini enggak bisa kita sembarangan terjemah. Contoh, ini kalau hadis ini kita bawa kepada orang-orang yang hanya membaca,
lalu menerjemahkan atau membaca dari terjemah, lalu kita tanya satu-satu teks hadis itu, pasti kelabakannya. Contoh kalau ada huruf waw di situ, dalam ilmu nahwu nanti kita tanya itu, ini waw ma'iyah ataupun ini waw sumpahan ataupun waw musahabah ataupun ini adalah waw ataf. Nah, ini kalau kita tanya satu-satu kelabakan. Ngapain kita tanya ini? Penting memang. Karena di dalam menerjemahkan kita harus sesuai dengan nahwunya. Nah, salah satu di sini ya hadis yang mesti kita tahu nahwu sehingga kita betul di dalam menerjemahkan. Kenapa begitu? Jadi bagaimana kita ingin berdalil dengan hadis, menerjemahkan pun nggak bisa sempurna. Menerjemahkan hadis itu secara sempurna pun belum bisa. Bagaimana kita ingin memahami hadisnya, lalu berdalil dengan hadisnya. Nah, makanya repot sebenarnya tuh. Jadi kalau kita hanya sekedar belajar hadis, makanya ulama itu kalau ada orang belajar langsung ke tingkat tinggi, kitab yang tinggi, itu termasuk perusak ilmu. Itu perusak. Belajar langsung buka Fathul Bari, itu perusak ilmu tuh orang. Belajar langsung buka Sunan Tirmidzi, langsung buka kitab-kitab gede. Jadi orang yang pertama belajar tuh diajarkan yang mudah-mudah, yang mudah-mudah. Apalagi ini yang belajar kitab tinggi-tinggi dari terjemahan, baca terjemahan Fathul Bari, lalu syarahkan sendiri-sendiri. Yang dengar pun nggak pernah belajar, yang baca pun nggak pernah belajar. Ini kata para ulama kita termasuk perusak ilmu. Ini orang-orang perusak ilmu seperti itu. Daripada Jabir, beliau mengatakan arada Banu Salimah, ya. Jadi satu kabilah daripada Banu Salimah mereka ingin ayyantaqilu qurbal masjid. Mereka ingin pindah dekat dengan Masjid Nabawi rumahnya. Karena posisi ketika itu Masjid Nabawi ini masih lapang, ya. Masih banyak tanah kosong, bukan kayak sekarang. Sekarang ini kalau mau pindah pun nggak bisa. Kita mau pindah ke Masjid Nabawi, siapa yang ngasih? Nah, diusir orang itu kita. Melainkan kalau mungkin duit kita terlalu banyak, ya, bisa kita beli, itu bisalah lain cerita. Fabalagha, maka telah sampai apa yang sampai keinginan mereka ini, telah sampai beritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lahum, kepada mereka, innahu qad balaghani, sesungguhnya telah sampai kepada saya, annakum turidun, kalian ingin antantakilu qurbal masjid, kalian ingin pindah dekat masjid. Betul enggak nih? Rasulullah katakan, wahai Banu Salimah, wahai kabilah Banu Salimah, saya dengar kalian ingin pindah dekat masjid. Apakah betul berita ini? Rasulullah enggak langsung marah-marah, enggak langsung menegur, tanya dulu, tabayun dulu. Jadi kalau ada berita itu ditabayun. Tabayun ini kalau bahasa kerennya itu klarifikasi, ya. Di klarifikasi. Kita pun bisalah sikit-sikit dengar-dengar orang. Nah, tabayun, karena kita biasanya guna istilah bahasa Arab. Nah, jadi diteliti dulu, dibahas dulu. Rasulullah tanya, betul enggak? Banu Salimah katakan, na'am ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Qad aradna dzalik, sungguhnya kami menginginkan yang demikian memang. Faqala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bani Salimah, ya, di sini. Maka di sini kita kembali lagi kepada ilmu nahwu. Seharusnya di sini ada ya nida, huruf nida, ya Bani Salimah. Ya Bani Salimah. Jadi ya nida ini muqaddarah ataupun mahzuf, dibuang, tapi hukum kekal. Jadi ketika ada ya huruf nida, kemudian kalau digabungkan kepada satu kalimat yang setelahnya ada kalimat sandaran dipanggil mudhaf ilaih, itu jadi fathah. Jadi fathah. Contoh ahlul masjid, kita ini semuanya ahlul masjid. Ahlu ini adalah ahlinya masjid, orang-orang yang ahli masjid. Itu ahlu itu dipanggil mudhaf dalam ilmu nahwu, masjid itu mudhaf ilaih. Kalau kita pakai kalimat seruan, itu ahlu itu harus dibaca nasab, fathah. Ya ahlal masjid. Ya ahlal masjid. Nah, itu dalam kaedahnya. Makanya di sini Banu asalnya. Banu. Nah, kalau Banu itu
huruf marfu'nya itu tanda marfu'nya dengan waw. Tapi kalau ketika dinasabkan itu jadi ya dia, maka jadi Bani Salimah. Nabi buang itu ya-nya, Nabi katakan Bani Salimah. Asalnya wahai Bani Salimah. Wahai Bani Salimah. Diyarakum, Rasulullah katakan diyarakum rumah kamu, artinya ilzamu diyarakum, tetaplah tinggal di tempat-tempat rumah kalian. Rumah kalian agak jauh dari Masjid Nabawi, tetaplah kalian sana, jangan pindah. Jangan pindah. Jadi di sini ada kelebihan memang. Jadi kalau ada orang mengatakan alhamdulillah ya, saya kalau kemana-mana pindah, selalunya dapat tempat saya dekat masjid. Itu belum tentu satu keberuntungan. Bisa jadi malapetaka juga. Dapat tempat dekat masjid tapi nggak datang sholat, sama aja tuh. Itu paling bahaya malah. Ya, jadi kalau kita tanya mana bagusan, rumah dekat masjid atau jauh daripada masjid, bagus mana itu? Ya. Tergantung kepada orangnya. Kalau si orang ini rumah mau dekat mau jauh sama saja rajinnya ke masjid, lebih baik jauh, karena menambah pahala. Tapi kalau ada sebagian orang semakin dekat semakin rajin dia ke masjid, agak mudah lah baginya, maka lebih baik dekat dari masjid. Nabi itu paham, ini Bani Salimah ini kalau rumah jauh pun mampu ke masjid. Nabi katakan diyarakum. Itu kalau kita terjemahkan ilzamu diyarakum, tetaplah di tempat kalian, di tempat tinggal kalian. Tuktab atharukum, akan ditulis kesan kalian. Kesan di sini artinya kesan daripada langkah-langkah kalian menuju ke masjid. Diyarakum tuktab atharukum, maka akan ditulis kesan-kesan langkah kaki kalian. Ini kalau hadis kita hapuskan sebuah huruf-hurufnya, lalu orang nggak belajar bahasa nahwu, walaupun sering baca hadis nggak bakal bisa baca ini. Tuktab itu kok bisa disukunkan itu? Itu jawaban kepada syarat. Jawab kepada syarat. Jadi kalau ada syarat, kalau ada syaratnya artinya kalau begini maka akan begini. Itu jawaban syarat artinya. Seandainya kalian tinggal di sana, maka akan ditulis kesan langkah-langkah kalian. Itu namanya syarat. Dalam ilmu bahasa Arab, kalau dalam tulisan bahasa Arab harus disukunkan. Maka dikatakan tuktab atharukum. Tambahan riwayat satu lagi, inna bikulli khatwatin darajah. Nabi katakan setiap langkahan kaki kalian itu ada satu derajat. Tambah satu derajat. Hadis riwayat Imam Bukhari, juga dengan maknanya daripada riwayat Sayyidina Anas. Banu Salimah baca dengan kasrahkan lam. Kabilatun ma'rufatun minal ansar, adalah satu kabilah yang terkenal daripada golongan orang Ansar. Jadi kesan asar itu adalah kesan. Ada kesan-kesannya Rasulullah, asaru Rasulullah, peninggalan-peninggalan baginda Nabi SAW. Sampai sekarang ini ada rambutnya Rasulullah, ada itu kopiahnya Rasulullah, ada jubahnya Rasulullah. Mungkin enggak tuh? Kira-kira mungkin enggak ini Rasulullah punya ini, atau orang ngarang-ngarang? Fir'aun aja dijaga Allah tuh berapa ribu tahun, masa Rasulullah enggak dijaga? Apakah Allah enggak mampu menjaga kesannya Rasulullah, orang yang mulia, kesannya itu bermanfaat kepada umat? Fir'aun aja jasadnya dijaga sudah ribuan tahun sebelum Rasulullah. Orang kafir, orang yang durhaka sama Allah itu dijaga. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan sudah mulai ditampilkan. Kemarin itu sudah sampai di Benar Meriah. Artefak itu ya. Ada tongkat Rasulullah, ada pedang Rasulullah. Seharusnya kita doakan kalau bisa sampai ke Gayo Luas. Seandainya sampai ke Gayo Luas, ke belakang kejadian, usahakan kita datang untuk berbondong-bondong, ya. Ciumlah apa-apanya, walaupun nggak dapat rambutnya, kaca-kacanya pun jadilah, ya. Kenapa dicium? Ya dicium. Kesan Rasulullah SAW. Keturunan Rasulullah pun sunnahnya dicium tangannya. Ya, ada satu hadis daripada Ammar bin Abi Ammar, anna Zaid ibn Thabit, Zaid bin Sabit pada satu hari rakiba dabbatahu, dia menunggang kudanya. Dia menunggang kudanya. Faja'a Ibnu Abbas, datang Ibnu Abbas, fa akhadha birikabih, dia memegang. Ini Zaid bin Sabit ini ulamanya para sahabat. Ulamanya para sahabat, sedangkan Ibnu Abbas ini keturunan Rasulullah. Ketika Zaid bin Sabit naik kuda, datang Ibnu Abbas, pegang talinya itu. Pegang talinya. Kata Zaid bin Sabit, ya bena ammi Rasulullah, wahai anak pakciknya Rasulullah, tanahha anni, jauh. Jangan buat kayak gitu. Jangan tarik
Kuda saya enggak pantas untuk kamu, keturunan Rasulullah. Apa kata Ibnu Abbas? Hakaza umirna bi ulama'ina. Seperti inilah kami diperintahkan terhadap ulama-ulama kami. Hormati, layani. Itu yang ngerjain seperti itu keturunan Rasulullah. Kata Zaid bin Sabit, dia pun pintar juga. Katanya, arini yadak. Kalau begitu tunjukkan tangan kamu. Fa akhraja yadahu. Lalu Ibnu Abbas mengeluarkan tangannya. Faqabbalahu. Zaid bin Sabit mencium tangan Ibnu Abbas. Zaid bin Sabit katakan, hakadha umirna bi ahli baiti nabiyina. Seperti ini juga kami diperintahkan terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang orang sekarang, ngapain dicium-cium keturunan Rasulullah itu? Ngapain Al-Qur'an dicium-cium? Nah, enggak ada tuh contohnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud itu setelah selesai baca Quran, Ibnu Mas'ud ataupun sahabat yang lain setelah baca Quran, dia cium tuh Quran. Hadza kalamu Rabbi. Ini adalah perkataan Tuhanku. Hadza kalamu Rabbi. Nanti kalau datang menunjukkan keberanian, buaya dicium-cium. Buaya dicium, singa dicium, tapi Quran enggak mau dicium. Nah, itu masalah orang-orang sekarang ini begitu ya. Jadi terhadap keluarga Rasulullah itu hormat kita, cium tangannya. Keberkahan, ada kesan darah Rasulullah itu ada dalam tubuh badan mereka itu. Nah, ini kesan. Begitu juga kesan daripada kebaikan, ya, kesan daripada kebaikan. Kita sunnah mengambil kesempatan dengan kesan ibadah. Makanya nanti dalam masalah siwak, ya, pembahasan siwak kayu sugih itu isapan pertama sunnah kita isap tuh. Itunya, air ludahnya itu. Yang pertama tapi jangan semuanya. Nah, kenapa? Karena tabarruk dengan kesan ibadah. Tabarruk dengan kesan ibadah. Siwak itu kalau kita jelaskan kelebihannya itu begitu banyak, mungkin kita akan campakkan di gosok gigi semua. Gosok gigi gimana tuh? Itu termasuk siwak juga. Termasuk siwak. Karena siwak itu adalah setiap yang terpisah daripada tubuh badan kita. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu satu pendapat mengatakan jari-jari itu enggak bisa menjadi ganti siwak. Walaupun jarinya kasar. Karena dia bersambung dengan badan kita tidak dipanggil siwak. Imam Nawawi katakan enggak. Imam Nawawi walaupun bersambung tapi ketika kasar maka boleh digunakan. Boleh Bahkan perbedaan Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, ya. Imam Ramli mengatakan kalau ada siwak daripada najis enggak boleh. Tapi Ibnu Hajar katakan boleh. Kan sekarang ini ada tuh gosok gigi buat daripada bulu babi. Itu jadi pertanyaan ada dalam kitab-kitab fikih. Boleh enggak kita gunakan tuh? Boleh kata Imam Ibnu Hajar, enggak boleh kata Imam Ramli. Enggak boleh kata Imam Ramli. Dalilnya itu sama, hadis yang sama. Kenapa enggak boleh kita menggunakan gosok gigi yang najis kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam Ramli, karena Nabi katakan as-siwaku mathaharatun lil fami. Siwak itu alat pembersih mulut. Kalau pakai najis enggak jadi bersih, enggak jadi. Hadis itu juga dipakai oleh Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar katakan as-siwaku mathaharatun lil fami. Siwak itu pembersih mulut. Pembersih di sini maksudnya pembersih dari segi bahasa. Udah hilang kotorannya tuh, sisa-sisa makanan berarti udah bersih. Walaupun pakai najis kan keluar juga itu katanya. Nah, tapi setelah itu wajib tasbih. Tasbih ini basuh lagi mulut kita tuh 7 kali pakai tanah sekali. Kalau seandainya pakai bulu babi itu. Kan ada pembahasan begitu. Dan begitu juga dalam pembahasan itu, pembahasan anak kecil yang belum makan selain susu itu kan najis ringan, ya, mukhaffafah. Walaupun kata para ulama ini si anak kecil ini neteknya itu daripada susu babi. Nah, najisnya tetap najis ringan. Ada bayi belum makan makanan, tapi neteknya itu dari puting babi. Nah, neteknya itu kalau dia kencing itu najisnya dianggap najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Tapi mulut si bayi itu wajib tasbih, wajib dibasuh 7 kali, satu lagi dengan tanah, begitu. Itu pembahasan fikih. Maka Nabi katakan dalam hadis ini, tetaplah di rumah kalian tuktab atharukum, kesan-kesan langkah kalian itu akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya betapa pentingnya, ya,
Jadi kalau kita dalam ibadah ini semakin sulit ibadah itu, semakin banyak yang kita korbankan, maka pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahum, Nabi katakan kepada mereka, hum di sini damirus sya'an dikatakan ya, yaitu kata ganti yang dibawakan setelah itu ada jumlah yang menjelaskannya apa maksudnya, itu damirus sya'an. Nabi katakan, tetaplah kalian di rumah kalian, sesungguhnya akan ditulis kesan-kesan langkah daripada kaki kalian. Jadi Rasulullah ini melihat keadaan setiap para sahabat. Kondisi para sahabat ini dilihat. Makanya ketika Rasulullah memberikan nasihat itu beda-beda tuh setiap sahabat. Ada sahabat katakan, ya Rasulullah, apa tuh amalan paling baik? Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, solat pada waktunya. Mungkin sahabat ini kurang jaga solat nih. Kurang jaga solat. Terhadap Abdullah bin Umar, Nabi katakan, sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar seandainya dia menjaga solat malamnya. Mungkin dia ni pertamanya enggak jaga solat malam, setelah itu dia enggak pernah tinggalkan solat malam. Datang sahabat yang lain, Nabi dia katakan, ya Rasulullah, ausini, kasih nasihat saya Rasulullah. Nabi katakan, la taghdab, jangan marah-marah. Jangan marah-marah, nanti cepat tua. Nah, itu tambahan aja. Nanti cepat tua. Jadi beda-beda. Ini sebenarnya adalah teknis mengajar ataupun sistem mengajar itu begitu. Murid itu enggak bisa disamaratakan. Enggak bisa disamaratakan. Ada sebagian minta dekat, Nabi kasihkan. Ada sebagian minta, Nabi katakan biar kalian di sana saja, supaya lebih banyak pahalanya. Ya. Hadis yang berikutnya, an Abil Munzir, Ubay bin Ka'ab, daripada Abu Munzir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Qala, Ubay bin Ka'ab ini sahabat Rasulullah yang pakar Al-Quran. Pakar Al-Quran. Jadi penulis wahyu itu ada 3. Ada 3 orang penulis wahyu Rasulullah. Penulis wahyu itu ada 3. Tapi Nabi katakan, kalau kalian berselisih nanti serahkan kepada Ubay bin Ka'ab, karena dia ini bahasanya bahasa orang Quraisy. Bahasanya bahasa orang Quraisy. Jadi kalau kalian berselisih dalam masalah Al-Quran, kembalikan kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni sahabat yang terkenal, bahkan dia ni mempunyai manakib ya, kelebihan yang luar biasa. Kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki sahabat lain. Di antaranya satu hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, ini cerita dalam kitab Sahihain ya, daripada Sayyidina Anas, anna Rasulullah SAW qara'a ala Ubay bin Ka'ab suratan lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Kata Sayyidina Anas, Rasulullah SAW membacakan kepada Ubay bin Ka'ab surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulullah bacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Rasulullah katakan, amarani Allah azza wa jalla an aqra'a alaika. Kata Rasulullah terhadap sahabat Ubay, wahai Ubay, Allah yang suruh saya bacakan surat ini kepada kamu. Maka kata para ulama, cukup ini merupakan satu kelebihan terhadap diri Ubay bin Ka'ab yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Sahabat Ubay mengatakan, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid min. Ada satu orang lelaki, kata Ubay bin Ka'ab, saya tidak pernah mengetahui ada orang yang rumahnya lebih jauh daripada dia ini, daripada masjid Nabi. Ini dicari oleh para ulama hadis. Ada seorang lelaki, siapa lelaki ini? Ternyata di sini tidak dijumpai siapa lelaki itu. Siapa? Ini kerjanya ulama hadis begitu. Kadang-kadang dalam riwayat lain nanti dijelaskan secara sharih. Ada si fulan, rumahnya paling jauh daripada Masjid Nabawi. Berarti itu tafsir kepada hadis yang lain. Jadi kadang-kadang hadis itu menafsirkan sebagian dengan sebagian yang lain. Satu riwayat menafsirkan riwayat yang, makanya kalau hadis itu walaupun dhaif, jangan langsung kita buang. Di situ masih banyak faedah. Walaupun mungkin dalam segi hukum enggak bisa kita pakai. Hadis dhaif ini kita ingat ya, berhukum tidak boleh, tapi mengamalkan boleh. Beda itu hukum dengan amalan. Beda. Kalau hukum itu kan ada 5 tuh, hukum taklifi. Wajib, haram, sunnah, kemudian makruh atau mubah. Ini menentukan hukum ini dengan hadis lemah enggak bisa. Tapi kalau hadis lemah itu diamalkan bisa.
Karena mengamalkan hadis lemah itu bukan hanya sebatas kita menjaga hukum, tapi kadang-kadang sebagai ihtiyatan, berjaga-jaga kalau memang itu ada daripada Nabi SAW. Ternyata itu pernah diucapkan Rasulullah, cuman karena nggak dijaga itu perawinya itu jadi dhaif hadisnya. Maka kita sudah amalkan. Kalau memang ada berarti kita sudah mengamalkan apa yang diajarkan baginda Nabi SAW. Ya. Dan begitu juga kadang-kadang nggak bisa pakai hukum, diamalkan pun nggak bisa. Tetapi dalam hadis ini ada satu nama yang menjelaskan hadis yang lain tidak disebut nama di situ. Jadi antara hadis ini kenapa ulama-ulama itu kumpulkan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu, dikumpulkan semua tuh. Walaupun dihafal semua bahkan dihafal. Imam Bukhari pun ngapal hadis dhaif juga. Imam Bukhari katakan saya hafal 300.000 hadis. Saya hafal 300.000 hadis, 100.000 hadis sahih, 200.000 lagi enggak sahih. Dihafal sama Imam. Kita enggak, dhaif nih, enggak usah dibaca. Orang dihafal kita baca pun enggak mau. Luar biasa kita ini. Imam Bukhari dihafalkan itu habis dhaif, ya. Lalu daripada 100.000 yang hadis sahih tadi itu saya taruh ke kitab saya hanya sekian, 7.000 saja ataupun 4.000 yang enggak berulang-ulang. Kenapa? Takut nanti orang bosan membacanya. Habis berarti Imam Bukhari ini menyembunyikan hadis yang lain sebagian lagi. Bukan hadisnya yang disembunyikan. Riwayatnya itu banyak. Hadisnya sama saja isinya tuh yang 100.000 tadi itu. Tapi perawinya itu yang beda-beda. Itu yang enggak disampaikan oleh Imam Bukhari. Kalau isinya itu semua sudah disampaikan oleh Imam Bukhari rahmatullah alaih. 200.000 enggak sahih, 100.000 sahih. Yang saya masukkan dalam kitab ini yang sahih-sahih. Dalam kitab lain ada lagi. Seperti kitab Adabul Mufrad itu Imam Bukhari juga yang punya. Itu banyak hadis-hadis yang lemah di situ. Sekedar untuk beramal seperti kita menjauhkan diri daripada zina pakai hadis dhaif. Berbakti kepada orang tua di situ dibawakan hadis dhaif sebagai penyemangat, begitu ya. Ada satu orang lelaki kata Sayyidina Ubay, tidak ada orang yang lebih jauh rumahnya daripada masjid, lebih daripada Sidian tadi. Tapi wa kana la tukhti'u fi shalah, walaupun rumahnya jauh enggak pernah luput daripada salat berjemaah. Enggak pernah luput daripada salat berjemaah. Faqala, lalu berkatalah, faqila lahu, lalu dikatakan kepada beliau, sahabat yang jauh rumahnya tadi itu, law ishtaraita himaran tarkabuhu fi zalma wa fi ramda. Alangkah baiknya kalau seandainya kamu belilah seekor keledai sebagai tunggangan kamu ke masjid di malam hari yang gelap atau di waktu panas siang hari. Kan bagus tuh kamu beli kendaraan. Seperti kita ya. Kita lihat orang jalan dari Telintang sana sholat maghrib ataupun sholat di Durin ini umpamanya. Jalan kaki itu enggak pernah tinggal sholat jemaah. Lalu karena kita kasihan, belilah kereta yang buruk-buruk pun, yang murah-murah, kan begitu. Keledai ini kan kereta buruk tuh. Nah, kereta jadul kalau bahasa kita nih. Tahu jadul? Zaman dulu. Kereta tahun rendahan, harganya murah-murah. Belilah yang murah-murah biar enak sedikit ke masjid. Nah, begitu. Dijawab oleh si sahabat tadi itu, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Beliau katakan walaupun rumah saya dekat masjid, saya tidak senang sedikit pun. Saya tidak terkagum-kagum sedikit pun. Kenapa? Inni uridu ayyuktabali ajru mamsyaya ilal masjid, karena saya ingin ditulis pahala jalan kaki saya ke Masjid Nabawi, wa ruju'i idza raja'tu ila ahli, dan ketika saya kembali kepada keluarga saya. Saya pingin itu ditulis, makanya saya enggak mau beli kendaraan. Habis ini kita buang semua ya kendaraan tuh di rumah. Biar banyak tuh pahalanya. Dan daripada hadis ini juga sahabat ini katakan saya ingin ditulis pahala saya ketika datang ke masjid dan ketika kembali. Hadis ini menunjukkan bahwasanya berjalan pulang solat ke rumah itu pun tetap dihitung pahala. Kita jalan keluar dari sini sebelum sampai ke rumah itu pahala ngalir terus tuh. Jadi pulang pergi pahalanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar jawaban si lelaki tadi, Nabi katakan, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah sudah mengumpulkan untuk kamu wahai sahabatku apa yang kamu inginkan tadi itu. Daripada ajrun jazil biqasdin jamil. Pahala yang besar karena niat yang baik. Ya. Kamu niat baik, sengaja kamu jalan kaki, tapi itu tadi ya
amalan itu tadi tergantung kepada niat baik. Kalau mau takabur itu jangan. Nah, saya jalan aja biar dilihat saya ini rajin, kan begitu. Atau niatnya bukan karena ibadah. Jalan aja biar betis saya ini agak keras sedikit nih. Nah, itu enggak jadi dapat pahala tuh. Dapat sehatnya aja. Tapi betis keras niatnya itu. Ah, saya sholat tahajud karena saya dengar orang sholat tahajudnya sehat-sehat, enggak dapat pahala kita tuh. Enggak dapat pahala. Niatnya itu dah lain. Itu akan bakal dapat. Itu akan mengikuti itu. Enggak usah kita niatkan itu. Jadi niatnya itu adalah ibadah. Niatnya itu adalah ibadah. Maka Allah SWT berikan kepada kamu apa yang kamu niatkan, kata baginda Nabi SAW. Ya, kita habiskan ya. Yang ke-22, An Nabi Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Ini seorang sahabat perawi hadis ya, bahkan hadisnya lebih banyak daripada Abu Hurairah. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'una khaslatan. Kebaikan itu ada 40 cabang. Ada 40 jenis. A'laha, yang paling tinggi adalah manhatul ma'zi, atau dalam nuskah yang lain dikatakan manihatul ma'zi. Kebaikan itu ada 40 cabang. Yang paling tinggi cabangnya itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Walaupun bukan barangnya kita kasih, manfaatnya dapat. Makanya manhatul ma'zi itu adalah artinya kambing kita yang sedang nyusu tuh, yang nyusukan anaknya kita kasih sama orang, dia merah susunya, lalu dia minum, kambingnya dikembalikan ke kita. Maka para ulama mengatakan di antara kebaikan itu yang tinggi pahalanya itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin motornya kita nggak bisa ngasih lah, ataupun HP-nya nggak bisa ngasih. Tapi dia nih pingin telepon ibunya, ya kita kasih telepon sekali. Kasih manfaat untuk dia. Nah, kalau mau jual handphonenya mungkin berat ya. Nah, ini saya mau beli lagi susah lagi nih. Saya pun nggak punya duit. Itu keretanya begitu. Jadi ngasih manfaat. Nabi katakan manhatul ma'zi, memberikan manfaat susu daripada kambing lalu dikembalikan. Ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Tidak ada satu orang yang melakukan amalan soleh daripada 40 cabang tadi itu dengan harapan dapat pahala dan meyakini tentang apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perawi hadisnya adalah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini hadisnya itu dia menghafal hadis, mengumpulkan hadis daripada Rasulullah sampai 7.000 hadis. Abu Hurairah cuma 5.000. Cuma 5.000. Tapi alasannya dijelaskan dalam hadis sahih, riwayat yang sahih dikatakan, Abu Hurairah katakan tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadisnya melebihi daripada saya melainkan Abdullah bin Amr bin As. Karena dia menulis sedangkan saya enggak menulis. Adapun riwayat yang sampai ke kita itu lebih baik, riwayat lebih banyak daripada Abu Hurairah daripada Abdullah bin Amr bin As, ya. Jadi hafalan kumpulan hadisnya itu Abdullah bin Amr bin As itu lebih banyak daripada Abu Hurairah. Sedangkan hadis yang sampai ke kita lebih banyak daripada Abu Hurairah dibandingkan daripada Abdullah bin Amr bin As. Alasannya kata para ulama, karena di zaman itu Abdullah bin Amr bin As ini pindah ke Mesir dan tinggal di Mesir. Sedangkan Mesir zaman itu bukan tempat menuntut ilmu seperti sekarang. Jadi orang-orang untuk belajar ilmu bukan ke Mesir waktu itu, tapi ke Madinah. Sedangkan Abu Hurairah istautanal Madinah, tinggal di Madinah sampai wafat, sehingga beliau ini banyak memiliki murid-murid. Orang mau belajar waktu itu di Madinah. Kalau sekarang kan udah ke Mesir, ke Syria, tak kemana-mana. Kalau dulu begitu Madinah. Makanya riwayat hadisnya itu nggak banyak yang sampai. Di samping itu Abdullah bin Amr bin As ini lebih sibuk kepada jihad. Nah, jadi itu kata beliau, siapa yang mengharapkan pahala terhadap amalan soleh dan yakin dengan janji Allah, Allah masukkan ke dalam surga. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bi shiqqi tamratin. Daripada Adi bin Hatim mengatakan, saya mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi katakan, hendaklah kalian menjauhi neraka walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Tadi lupa kita katakan ya, yang menarik daripada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini, dia Abdullah, bapaknya Amr.
Kemudian bapaknya itu Amr bin As, kakeknya itu As. Antara Abdullah dan Amr, dia dan bapaknya itu beda umur cuma 12 tahun. Beda umur cuma 12 tahun. Di antara bapak dan anak. Jarang ya kejadian seperti ini. Itu antara kelebihan daripada Abdullah bin Amr bin As. Jauhilah neraka itu kata Nabi SAW walaupun dengan separuh daripada kurma. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita bahwasanya di antara cara-cara menjaga diri daripada neraka itu adalah dengan bersedekah. Dengan bersedekah. Jadi walaupun kita tidak bisa banyak, maka kita bersedekah sedikit, tapi dengan ikhlas, maka itu akan menjadi penghalang daripada neraka. Kemudian ditambahkan di sini ada riwayat ya. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun daripada kalian illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada dari kalian ini kata Rasulullah seorang pun melainkan nanti di hari akhirat Allah akan berbicara langsung tanpa penterjemah. Tanpa penterjemah di sini maksudnya kata para ulama Rasul, perantara. Karena sekarang ini kita mau baca kalam Allah itu kan pakai perantara ya. Pakai perantara. Jadi melalui Rasul. Di sana enggak melalui Rasul, langsung lihat wahyu. Allah langsung sampaikan kepada kita itu. Langsung sampaikan kepada kita. Seorang tadi itu yang berbicara dengan Allah, dia lihat sebelah kanannya, dia tidak melihat apa-apa melainkan amalan kebaikannya. Lihat sebelah kiri, tidak dapat apa-apa melainkan amalan keburukannya. Kemudian melihat baina yadayh, melihat ke depan, wala fala yara illa an-nara tilqa wajhihi, dia melihat ada neraka di hadapannya. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin, maka Nabi katakan oleh itu hendaklah kalian menjauhkan diri daripada neraka walaupun dengan setengah daripada kurma. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklah fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syarbah fayahmaduhu 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala redha kepada seorang hamba yang makan aklatan. Aklatan ini dalam bahasa Arab sama ada makan sedikit satu suapan ataupun sekali makan satu waktu. Ya. Ada orang makan satu kali ataupun satu suapan lalu memuji Allah. Sekurang-kurang pujian Allah itu adalah alhamdulillah. Nanti dalam kitab tentang babu fi adabit ta'am, adab makan itu dijelaskan ucapan alhamdulillah yang lebih panjang lagi. Tapi sekedar kita mengucapkan alhamdulillah itu sudah memadai. Maka kita dapat aslus sunniyah. Aslus sunnah, kita dapat asal kesunahan. Pahala sunnahnya sudah dapat. Dan hadis ini mengatakan barang siapa yang makan satu suap lalu memuji Allah, menunjukkan wajib kita mensyukuri Allah walaupun terhadap nikmat yang hanya sedikit. Nikmat yang hanya sedikit. Atau minum satu teguk lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala redha kepada orang tersebut. Terakhir, An Nabi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqatun. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib setiap orang Islam itu bersedekah setiap hari. Wajib bersedekah setiap hari. Ditanya oleh para sahabat Abu Musa, ya Rasulullah, ara'aita lam yajid, bagaimana kalau ada satu orang tu enggak punya harta mau disedekahkan? Nabi katakan, ya'malu biyadaihi fayamfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Bekerja pakai tangannya sendiri, lalu dia memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan bersedekah. Ditanya lagi oleh sahabat tadi tu, ara'aita illam yastati', ya Rasulullah, bagaimana kalau enggak mampu kerja? Nabi katakan, yu'inu dzal hajatil malhuf. Dia menolong orang-orang yang berhajat, yang sedang ditindas ataupun dalam keadaan duka cita. Itu pun sedekah. Tanya lagi, ara'aita illam yastati, ya Rasulullah, kalau enggak mampu gimana? Nabi katakan, ya'muru bil ma'ruf awil khair. Dia perintahkan kebaikan. Kalau enggak bisa melakukannya, terakhir sekali Nabi katakan, yumsiku 'anis syarri fa innaha shadaqah. Maka dia menahan diri daripada keburukan, karena sesungguhnya menahan diri daripada keburukan adalah merupakan sedekah. Hadis ini sebagai hadis penutup menjelaskan dan menyokong hadis yang sebelumnya. Sebelumnya kita membaca itu bahwasanya dalam diri setiap orang itu mempunyai 360 tulang ya. 60 tulang dan setiap tulang itu harus dibayar satu sedekah setiap hari.
Di situ dijelaskan kalau nggak mampu cukup dengan rakaat duha, melaksanakan solat duha 2 rakaat setiap hari. Jadi saking pentingnya kita bersyukur dan membayar daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dengan bersedekah. Wallahu a'lam bissawab. Ini habis bab di sini, kita akan masuk kepada bab al-iqtisad fil ibadah, yaitu di dalam ibadah kita harus sederhana, tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Itu pembahasannya. Ada pertanyaan? Boleh. Kemudian dalam keadaan sakitnya itu memang artinya apa namanya agak lalai, sehingga berat untuk melaksanakan sholat. Jadi sejauh mana tanggung jawab kita menjaga orang sakit untuk mengajak dia untuk melaksanakan sholat ketika waktu sholat sudah datang. Kemudian yang kedua, ada juga seseorang karena dalam keadaan sakit, tetapi dia tidak terlampau parah, artinya bisa melaksanakan sholat gitu, dalam keadaannya sadar. Cuma waktu disuruh sholat, saya nggak bisa sholat, saya ini kan pakai keteter gitu. Jadi orang yang pakai keteter ini bagaimana melaksanakan sholat? Apakah boleh atau Apa keteter? keteter itu Selang. Selang ya, pakai selang untuk pembuangan Najis. minyak. Apakah boleh dia melaksanakan sholat atau tidak? Kalau tidak, bagaimana caranya? Waktu sholat sudah sampai, dia belum sholat. Jadi dakwah itu harus terus kita lakukan, ya. Dakwah itu nggak berhenti, mengajak orang kepada kebaikan, sholat itu nggak berhenti sampai dia mati. Karena itu batasan kita nggak wajib sholat itu kalau udah mati, nah itu nggak perlu lagi. Bahkan kalau masih sakaratul maut, ya, masih sakaratul maut tapi masih sadar itu, masih wajib sholat tuh. Itu yang pakai hati itu sholatnya. Pakai. Beda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini ketika orang sudah sakaratul maut udah nggak wajib sholat lagi. Karena dia bukan lagi termasuk mukallaf katanya. Karena di posisi sakaratul maut dia sudah lihat malaikat, sudah lihat keadaan akhirat. Jadi dia bukan di dunia lagi, jadi nggak perlu jatuh hukum dunia kepadanya. Ini kata mazhab Hanafi begitu. Jadi kalau ada satu orang sakaratul maut nggak perlu sholat. Kalau mazhab Syafi'i tetap dia sholat sampai menghembuskan nafas sakaratul maut tapi masih sadar, maka dia tetap harus melaksanakan sholat. Jadi keringanan yang Allah berikan itu ya rukhsah, keringanan untuk meninggalkan sholat jemaah. Tapi tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat, nggak ada. Ya, keringanan untuk meninggalkan sholat itu nggak ada. Makanya dalam perang pun harus sholat, waktu sakit harus sholat, waktu sakarat harus sholat. Jadi nggak ada alasan meninggalkan sholat. Tapi kalau meninggalkan sholat jemaah boleh. Kalau seandainya kita sakitnya itu, kalau kita datang ke masjid bisa bertambah sakitnya, ataupun kesusahan kita datang ke masjid, itu termasuk uzur tidak hadir sholat berjemaah. Jadi kita tetap ajak semampu kita. Kalau seandainya mungkin kita nggak mungkin ngajak dia ke masjid, sekurang-kurangnya kita sholat bersama dia di rumahnya. Karena itu termasuk uzur tuh. Termasuk uzur tidak datang sholat itu adalah kita menjaga orang sakit. Menjaga orang sakit. Menjaga orang sakit itu termasuk uzur. Dan ketika orang sakaratul maut, ini sakaratul maut lagi sakarat nih, kita lagi jaga di situ. Karena kita termasuk ahli keluarganya. Azan di masjid, wah makhluk nih, tinggalkan dulu. Nah itu jangan, itu nggak punya ilmu, namanya orang jahil tuh. Itu orang jahil. Ya. Jadi kalau sakarat itu termasuk bisa meninggalkan uzur, termasuk uzur meninggalkan sholat berjemaah. Jadi kita nggak usah sholat jemaah, kita sholat di situ aja nanti, ataupun sholat berjemaahnya di rumah. Begitu juga orang sakit, sakitnya itu nggak parah-parah banget ya. Dia memang nggak bisa sholat, tapi kita kan harus sholat. Seandainya kata para ulama, kalau kita pergi berangkat, dia jadi sedih, itu termasuk uzur, kita nggak perlu sholat berjemaah ke masjid. Makanya kita katakan, kalau seandainya dia bisa kita ajak ke masjid mungkin nggak mau, sekurang-kurangnya kita sholat di situ bersama-sama dengan dia. Oh saya nggak bisa berdiri, ya nggak apa-apa, duduk. Saya jadi imamnya berdiri. Jadi imamnya berdiri begitu.
Kemudian pakai selang yang najis tadi itu, kata para ulama kalau seandainya bisa dicopot, ya, waktu sholat itu bisa dicopot, maka kita copot, wajib dicopot, wajib dicopot, karena kita nggak boleh sholat itu menanggung najis nggak boleh tuh sholat. Nah, walaupun serban kita nih, ini serban nih, kan nggak nyambung sama baju kita nih, tapi pas kita sholat jatuh najis, itu harus cepat-cepat dibuang tuh. Kalau kita biarkan tuh batal sholat, begitu caranya ya. Nah, jadi buang, jangan buang depan orang nggak bisa sholat gara-gara kita. Jatuh najis tuh cepat buang. Nah, itu supaya kita sah sholatnya itu, sah sholatnya. Jadi tahammul, jadi najis itu kalau ditanggung membatalkan sholat, tapi kalau sekedar nyentuh enggak. Ada anak kita pakai pempes lagi merangkak-rangkak, nah, gosok-gosok kita lagi sholat tuh enggak batal sholat. Pempesnya tuh kan penuh najis tuh. Nah, itu bedanya malmus dengan mahmul. Mahmul itu ditanggung. Kalau malmus itu disentuh. Kalau nyentuh-nyentuh kita, pegang-pegang kita begitu, nggak apa-apa. Tapi kalau nggendong, nah, langsung naik ke atas kita, kita pun langsung naik aja, nah, itu batal sholat karena kita sudah menanggung najis tadi itu. Maka kita putuskan kalau boleh, jangankan kayak gitu ya, tali aja, tali, kita pegang tali nih lagi sholat, ujung tali itu kena tai kerbau, umpamanya, ujungnya kena tai kerbau tuh. Walaupun nggak bergerak tuh tali dengan pergerakan kita, batal sholat kita kalau nggak kita lepas itu. Karena kita menanggung. Tapi kalau nggak bisa, seandainya dicopot bisa mudarat kata para ulama, teruskan sholat dengan cara itu, nanti sholatnya diganti kemudian. Udah sehat, diulang lagi itu berapa kali dia sholat melaksanakan seperti itu pakai keter tadi ya. Nah, nanti diulang itu nanti setelah sehat. Lain. Enggak mau sama orang lain. Oh, enggak mau lagi. Ucapnya udah salah 3 ngucapnya. Jumhur ulama ya, 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan sekali ucap talak 3 jatuh talak 3. Jangan main-main. Itu harus diberikan itu biar jadi pelajaran bagi laki-laki itu. Laki-laki yang meringankan perkara tersebut. Melainkan seperti pendapat Imam Ibnu Taimiyah mengatakan jatuh 1. Kira-kira kalau kita bandingkan 4 mazhab dengan Ibnu Taimiyah kuat mana? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali satu pendapat 4 ini. Satu pendapat sekali ucap talak 3 jatuh talak 3. Enggak boleh rujuk. Kalau mau nikah lagi gimana caranya? Harus pakai muhallil. Si perempuan ini nikah dulu sama laki-laki lain dewasa, enggak impoten. Hidup itu istilahnya, ya. Harus nikah dan harus yazuka usailataha wa tazuka usailatahu kata Rasulullah. Si laki-laki harus merasakan madunya si perempuan harus merasakan madunya si laki-laki. Syaratnya dalam kitab fikih harus intisarnya harus tegang itu, ya. Bahasa fikih ini itu kalau di kias-kias susah nyampaikannya. Jadi jelas-jelas saja lah biar paham cepat. Jadi syaratnya itu dia harus nikah dengan laki-laki, enggak boleh anak-anak. Orang yang sudah dewasa dan memang mampu tuh, tenaga batinnya mampu. Dan setelah itu seandainya mereka udah nikah, ini namanya muhallil, ternyata nyaman, enggak boleh disuruh pisah. Nah, nanti kamu nikah sebentar ya. Kamu kan kawan saya, jangan ngomong siapa-siapa tuh. Dan kalau nikah jangan ngapa-ngapain tahu. Nah, langsung dicerai habis nikah tuh, enggak boleh seperti itu. Dia harus berhubungan badan dulu. Ternyata nyaman, suami kedua ini lebih mantap ini daripada yang pertama. Yang pertama nih ngomong besar aja, main cerai-cerai aja enggak mantap juga. Dah saya sama ini aja. Nah, begitu ada cerita saya ceritakan sedikit orang Pakistan. Waktu kami di Pakistan itu ada cerita, orang Pakistan ini kan kayak orang Indonesia, banyak kerja di Arab Saudi. Jadi satu orang
Pakistan tadi itu kerja di satu pabrik yang punya nih, yang laki-lakinya pun kaya, perempuannya pun kaya. Perempuannya pun itu tadi, dicerai talak 3 tuh istrinya. Cerai talak 3, dia punya pekerja tadi orang Pakistan laki-laki, masih muda, belum kawin. Pisahnya mereka yang ngurus, pabriknya yang ngurus, company-nya itu. Jadi dicerai karena si laki-laki orang Arab itu begitu. Kalau kita sudah nyerai istri, dia mau dikawinkan sama kawan kita yang orang Arab juga, malunya luar biasa. Jadi ngambil inisiatif ini orang Arab laki-laki itu. Udah, saya kawinkan istri saya sama pembantu saya aja nih, orang Pakistan ini. Kawinkan. Ternyata setelah kawin nggak mau balik itu perempuannya. Udah kenyamanan sama laki Pakistan, namanya orang berondong ya, berondong masa kita ya. Berondong. Laki-laki berondong. Kata si suami tadi, kalau kamu nggak mau ceraikan dia, saya putuskan pisah kamu di Saudi ini. Kata istri saya pun kaya. Kalau kamu putuskan pisahnya, saya nyambung balik pisahnya. Diputuskan sama suaminya, berangkat dia sama si Pakistan tadi, Pakistan buatkan lagi pisahnya, kembali ke sana. Gigit jari si laki-laki tadi itu. Makanya jangan sembarangan cerai 3 itu. Jadi kalau ada laki-laki mudah-mudah cerai 3 itu memang harus dikasih pelajaran tuh laki-laki. Harus kasih muhallil, kawinkan dulu sama orang lain. Kalau mau cerai nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau jangan diganggu. Begitu. Jadi adilnya tuh agama begitu, supaya perempuan itu tuh punya harga diri loh. Ini main cerai-cerai aja, ambil lagi, cerai lagi. Emang boneka apa? Nah, makanya harus pakai muhallil. Ini jumhur ulama katakan begitu ya. Nggak ada cara lain. Pergi ke kuaket sana, tanya sana. Mereka yang tanggung jawab nanti. Kita nggak tanggung jawab. Kan banyak kuaket kita di Gayulos ini mengatakan masih boleh itu. Terserah mereka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampaikan pandangan jumhur ulama nggak boleh. Harus pakai muhallil ya, dikawinkan sama orang lain dulu, begitu. Maksudnya tan mari cerai na? Lo tubuh nih, we ngecerai ni orang ajnabi. Maksudnya jadi si cerita ni adik Sirawan ke sebenarnya. Adik ini ton numahe. Adik ton numah walaupun kita luahir maka kita buh kita rumah sarumah. Gitu buh dekat-dekat pe gitu buh. Adik ipar tu bukan mahram. Orang tanya kepada Rasulullah, bagaimana alhumu? Adik ipar gimana Rasulullah? Alhumu al-maut kata Rasulullah tu. Jadi adik ipar tu kematian, unahi bahaya mati, unahnya bahaya adik ipar. Kita ton numah tara adik benene, di dekat-dekat ya. Bukan mahram. Geh kumah nabangin jerang abangku goncengannya aku. Lo arana cerituan Islam. Karena kebenasa ka ini nguluahi teka dia. Jadi ini tetap gera menjadi mahram. Adik ipar nanti dekat-dekati. Bukan mahram gera ngu salaman ya. Jadi adik ipar te, adik enton numah te, benen, kepese. Oh ya bukan mahram kepada kita. Gitu bu. Tidak boleh. Itu sama dengan perempuan yang lain, perempuan ajnabi. Begitu. Jadi wasdi kita telah agak tegas memang pora. Karena adat gayu tani Arab pora dihubungan angunang adik kandung, kepese kita nih. Sebenarnya tradisi ini gereng UI kembangan. Nah, karena itu melanggar agama dan melanggar syariat ya. Lain ada?